Allah sudah mengatakan, jika kau ingin hatimu damai, maka banyak-banyak ingat kepadaku. Ya, kenapa? Karena ketidakpastian yang menurut kita tidak pasti itu sebenarnya pasti, bro. Cuman masalahnya belum dipastikan buat lo sekarang. Ya, dan itu problem besar apabila kita hidupnya itu dikendalikan oleh masa lalu atau dikendalikan oleh masa depan, dikendalikan oleh ekspektasi orang, dikendalikan oleh ekspektasi diri sendiri bahkan. Jadi ketimbang kita hadir sepenuhnya di dalam hidup yang sedang kita jalani ini, pikiran kita carut-marut. Pikiran kita mencoba mengoreksi hal yang kita nggak bisa koreksi. Pikiran kita coba mengendalikan masa depan yang belum terjadi. Jadi punya penyakit namanya harusitis. Pernah dengar harusitis nggak? Ya, jadi semuanya harus. Ya. Oh, kalau aku umur 26 tuh harusnya menikah. Ya, umur 29 itu harusnya udah naik pangkat. Umur 30 itu harusnya punya 1 miliar di rekening dana dingin, uang dingin yang bisa dimainkan. Itu kan problem kita yang mengatakan itu kan elu. Iya nggak? Ukurannya apa? Ya ukuran adalah karena problem yang lo munculkan sendiri. Kenapa waktu SMA gue tuh juara 1, ya mentok-mentok juara 2 lah waktu kelas 2 tuh. Tapi habis itu gue juara 1 lagi. Sekarang temen gue yang gue tahu dulu madol mulu, ya pekerjaannya itu jauh lebih gokil dari gue. Bahkan katanya dia mau jadi bos gue. Mau ditaruh di mana muka ini? Ngerti nggak? Yang punya problem itu sebenarnya nggak ada problemnya. Pada saat lo memperbandingkan diri lo dengan orang lain, muncullah problem-problem yang sebenarnya nggak ada itu. Ya, termasuk tentang COVID ini. Bro, kalau lo memang sudah waktunya selesai di dunia ini, mau karena COVID, mau karena sakit jantung, mau karena ditabrak, selesai. Udah selesai. Dan makanya orang-orang yang paling tenang hatinya adalah dia yang menghabiskan waktunya untuk mengingat Allah dan mengingat mati. Karena Dea sama Rene bisa ngomong hari ini, tapi apakah Dea dan Rene bisa melihat matahari terbenam hari ini? Nggak ada yang tahu. Bener nggak? Dan itu bagian dari keindahan menjalani kehidupan ini. Kalau nggak ada yang tahu, kenapa gue harus pusing memikirkan kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan akan jadi seperti apa? Berencana boleh nggak? Wajib dong. Iya nggak? Kenapa? Karena kita mempunyai istilah namanya ikhtiar. Ikhtiar itu didasarkan pada kata khair. Di antara pilihan-pilihan yang baik, kita harus memilih yang terbaik. Tapi kalau kemudian hasilnya berbeda, lah karena kau bukan pengendali hasil, kau hanya pengendali proses, itu aja yang diminta sama Allah. Nah kalau hatinya terus bolak-balik, udah dikasih tahu. Imam Ghazali bilang, ada makanya bahasa Arab itu ada istilah namanya fuad. Fuad itu di mana hati itu berombang-ambing gitu. Ada yang muji, happy, ya kan? Ada yang unfollow, sad, sedih, ya enggak? Terus ada yang bilang, aduh kamu hebat sekali, naik. Terus ada yang bilang, gila lo nggak katrok banget, turun. Gitu. Hatinya bukan dia yang menetapkan, tapi orang-orang di sekitar dia. Nah, bagaimana supaya kita membuang diri dari kekhawatiran, atau lebih tepatnya, bagaimana supaya kita mengkhawatirkan hal yang memang benar-benar harus kita khawatirkan. Apakah sholat kita sudah baik? Apakah ibadah kita sudah diterima? Itu lebih baik mengkhawatirkan itu. Gimana caranya? Biarkan Allah yang kemudian menerima itu. Ya, biarkan Allah yang menjaga kondisi hati kita. Makanya disebutnya istilahnya yahdi qalbahu. Ya, orang-orang yang kemudian hatinya itu ditenangkan olehnya akan jauh dari rasa resah akibat kondisi di dunia ini. Karena dia udah menerima ketetapan Allah tenang. Ya karena ya aku ingin bahagia. Allah bilang bahagia itu nggak penting-penting amat kok di dunia ini. Ya Al-Quran, saya membaca Al-Quran dan belajar dari guru saya. Di situ cuma muncul 2-3 kali penyebutan bahagia di Al-Quran. Artinya apa? Allah nggak mengatakan bahwa bahagia itu satu-satunya emosi yang harus dikejar oleh manusia. Problemnya kita merasa bahwa yang harus kita kejar dalam kehidupan ini cuma bahagia. Jadi kita merasa rasa-rasa yang lain tuh nggak benar. Salah banget. Ya. Allah bahkan menyebut yang namanya bahagia itu hanya pada saat di alam berikutnya. So, yang bisa dilakukan di sini apa? Kejarlah ketenangan hati. Ketenangan hati didapatnya dari mana? Hanya aku yang bisa membuat hatimu tenang. Aku. Bukan lo. Gimana caranya? Ya, sekarang gini. Kalau lo pengen bos lo sayang sama lo ngehe, ngeselin, atau lo taat sama bos lo? Ya jawabannya udah taat belum sama Allah? Ya, sudah menjalankan apa yang diminta belum? Atau malah justru sebalik ya jangan-jangan. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini justru sebaliknya. Bukan membuat hati kita tambah tenang, tapi sebaliknya. Ya, dan gue bisa jamin ya, lo mau punya uang berapapun, tidak tenang hati lo. Gue bisa jamin lo mau punya aset sebanyak apapun, nggak tenang.
Gue kenal orang ya yang punya namanya surat tanahnya tuh segini. Ya, surat tanahnya segini. Ya. Tapi hatinya nggak tenang akibat COVID. Kenapa? Bisnis dia tidak menghasilkan uang. Apakah dia akan kelaparan? Absolutely not. Apakah dia bertambah miskin? Saya berani jamin mengatakan enggak bahkan. Ya. Tapi hati dia itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak tenang. Kenapa? Karena penentu ketenangan hati dia adalah ridho manusia. Karena ukuran yang dia buat sendiri. Dan akhirnya dia terperdaya atas ukuran itu. Masya Allah.